Halo teman-teman semua, terima kasih karena kalian udah klik video aku ini. Kenalin, nama aku Raisya Putra Danwarta dan selamat datang di channel Raisya Danwarta. Sebelum mulai desainnya, di sini aku mau kasih tahu dulu urutannya. Yang pertama aku bakal desain di SolidWorks gantungan kuncinya, lalu nanti disetting di Bamboo Studio, dan setelah di Bamboo Studio di save, dimasukkan ke SD card. Nanti SD card tersebut dimasukkan ke mesin 3D print-nya. Jadi kalau kemarin itu kita pakai CorelDRAW setelah di SolidWorks, sekarang aku pakai Bamboo Studio, jadi agak beda. Ya, dimulai dari desain gantungan kuncinya terlebih dahulu di SolidWorks. Pertama kayak biasa frontline. Nah, bisa kalian bikin desainnya kayak gini nih, karena ini 3D print, beda sama kemarin CorelDRAW. Sekarang bikin di 3D print, jadi lebih bisa explore desain kalian. Nah, ini desain aku udah jadi. Sebenarnya nanti agak beda ya dengan desain yang aku buat di lab ya. Tapi ini urutannya kayak gini, bikin di desain di SolidWorks, lalu file, save as, dan cari yang memang itu folder kalian ini yang mau kalian taruh di situ. Dan di sini file itu jangan yang SolidWorks ini, tapi yang STL, biar nanti bisa di-convert ke Bamboo Studio. Save. Yes. Next ke Bamboo Studio. Seperti yang udah kalian lihat, aku udah sampai di Bamboo Studio dan tinggal insert filenya aja di sini nih. Klik yang kiri di sini di atas, add ctrl. Cari yang emang file yang mau dibikin 3D print ini. Nah, di sini udah ada part 1. Nah, udah lihat nih ya. Dan di sini tuh ada pilihan labnya Bamboo. Di sini karena aku pakai Bamboo Lab A1, ya udah pakai Lab A1. Nanti kalau memang 3D print yang kalian itu alat 3D printnya tuh dijelasin gitu, ini pakai 3D print apa, bisa kalian pakai apa, bisa kalian pilih di sini nih yang sesuai dengan apa yang mau kalian pakai. Lalu di sini tuh ya kayak diameter, flow, dan yang lain-lainnya di sini. PLA basic. Nah, di sini ada bambu generic, adhesive filaments. Pokoknya ini tuh yang kalian butuhin, sesuaiin yang kalian mau. Di sini ada layer, di quality tuh ada layer, initial layer, mixed color, terus ada stray, support. Nah, support nih kurang lebih tuh support kayak nanti kalau kalian bikin desainnya emang berdiri, itu tuh dianjurkan menggunakan support biar desainnya nanti nggak jatuh. Ya pasti nanti si support ini nggak bakal merusak desain kalian deh. Ya namanya juga support. Sama yang lain juga nih, kayak ada slope, brim type, brim wide, enable wide, drip wall. Ya kalian pilih-pilih sendiri lah, sesuaiin dengan apa yang mau kalian pakai. Di sini juga bisa digerak-gerakin di sini nih. Nah,
klik kiri, tekan di bagian kotak ini, terus bisa digerak-gerakin. Next, kalau udah di slice spline. Nah, di slice spline ini tuh bisa diketahui ya ininya, model printing time-nya tuh, total time-nya nih. Yang aku butuhin waktunya tuh sekitar 1 jam 7 menit untuk membuat desain seperti ini. Sesuaikan dengan waktu yang kalian punya. Nah, cara lihatnya di sini nih. Jadi si alatnya itu udah bisa memprediksi dari desain yang kita buat itu nih butuh waktu berapa lama, berapa jam atau berapa menit. Di sini dengan desain yang aku bikin, aku butuh waktu 1 jam 7 menit dengan model printing time 56 menit 27 detik. Tuh ada juga penjelasannya, prepare and time lapse time 6 menit 15 detik ditambah 4 menit 21 detik. Dengan filament change time 0, costnya 1,11. Ada penjelasan di sini. Nah, bisa diatur juga di sini untuk ini nih, bisa dilihat kan ya. Tuh. Jadi itu kayak ketebalan dari situ itu. Sebenarnya kalau ketebalan tuh ada tekstur di sini ya. Coba aku cari dulu ya. Pokoknya tuh ada fitur yang dia tuh ini. Nah, ini nih. Akan seperti apa garisnya nanti. Jadi si mesinnya ini bakal bikin desain kalian tuh dengan pola yang seperti apa. Ada patternnya, ada concentric dan yang lain-lain monotopik. Di sini aku mau pakai monotonic line. Ya sebenarnya yang sering digunakan tuh ini ya. Nah ini sebenarnya ini tuh bebas ya, mau pakai yang mana aja sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Nah, di sini ada di top source pattern, ada yang lain juga nih, bottom source pattern bisa diganti juga, ada yang ini. Nah, bisa. Tuh lihat. Nanti gerakannya harus seperti itu, berulang-ulang sampai si desainnya rampung atau selesai. Misalnya seperti ini. Nanti si mesinnya tuh bakal berputar-putar seperti itu sampai desainnya benar-benar jadi. Nah kalau udah tinggal di print plate, kalian kirim ke SD card, lalu SD card tersebut dimasukkan ke dalam Bambu Lab A1. Di sini aku pakai Bambu Lab 1, jadi dimasukin ke Bambu Lab A1. Intinya dimasukin ke mesin 3D printnya. Selanjutnya aku bakal nunjukin gimana cara pengoperasian mesin 3D print tersebut sampai jadi bentuk fisik dari desain yang udah dibikin. Nanti memang desainnya agak beda dengan yang aku bikin sekarang. Nah ini masih nunggu, masih di scanning sebelum harus copot sama disesuaikan sama settingan yang kalian. Caranya gini, dicopotnya filamen ke filamen. Habis itu yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan? Serius? Ini apa ini bacanya? Yang bawah? Iya, apa bacanya? Stiker. Iya, filamen. Terus diadut. Nah, proses pertama dia pasti manasin apa ya, nozzle-nya atau extrudernya ini dipanasin. Tujuannya apa mas? Tujuannya buat ngelepas filamennya dulu, kayak gitu, buat dilepas. Jadi kayak dipanasin, nanti dilepas. Nah,
dia manasin sampai berapa? Sampai suhu 250. Di sini ada keterangan. Nah, suhu aktualnya dia akan naik terus sampai ke suhu set pointnya. Gitu. Itu proses dari unload. Ingat dipanasin dulu. Nah, nanti langkah selanjutnya dia bakal ada langkah selanjutnya nih. Nanti kedua, ketiga. Nah, ini pasti bakalan dia pasti bakal gerak ke kiri buat apa? Buat mencet si yang di sini nih, kayak ada apa ya namanya? Kayak tombol lah buat mencet ke sini. Makanya dia harus geser ke kiri buat ngekat filamennya ini. Nah, kalau misalkan dia jadi tuh ngekatnya tuh otomatis kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kalian tarik aja filamennya. Nah, tandanya dia bakal putus nih. Sebelumnya itu kalau misalkan kalian tarik, dia kayak nahan gitu, teman-teman. Jadi kayak nggak bisa ketarik, kayak gitu. Nah, kan udah misalkan kalian ganti filamen gitu, ganti filamen yang udah sesuai, misalkan masuk. Nah, ini kan karena udah sesuai, aku masukin lagi ya. Nah, caranya ini nge-load, kan tadi nge-unload, sekarang nge-load. Jadi masukin, tetap yang pertama pasti manasin ini dulu nozzle atau extrudernya. Nah, di sini ada keterangan push new filament, disuruh nge-push. Push artinya apa? Dorong. Nah, suruh dorong filamen yang baru ini. Nah, teman-teman sambil dorong, terus di ininya sambil ditekan manual. Ini kan agak keras, jadi kayak agak pakai perasaan sambil kayak ditekan, dirasain, terus didorong. Nah, terus kalau misalkan udah dirasa pas, udah mentok, terus lepas aja. Terus teman-teman sambil cek di sini, sambil tarik pelan-pelan. Apakah dia bakalan masih ketarik? Kalau kayak gini nih, artinya dia udah nggak ketarik nih. Kalau tarik pelan-pelan. Nah, dia otomatis monitornya dia bakal ngedetek ada filamen. Itu ada. Nah, terus langsung ke ngedetek. Dia langsung pengen ngeluarin filamen. Nah, kayak gini tuh dia artinya kayak simpulin dia kayak apakah di sini udah ada filamen yang keluar atau belum, kayak gitu. Nah, di sini ditanya belum, terus disuruh ngulangin proses sebelumnya. Kalau misalkan udah, baru langsung ke proses selanjutnya, kayak gitu. Aku ulangi lagi ya. Jadi kamu masukin, kamu dorong. Nah, nanti sekiranya dia udah nggak ketarik, berarti artinya dia udah pas. Nah, selanjutnya dia akan narik filamen atau ngeluarin filamen dari nozzle yang manasin, ngelelehin lah. Nah, ini kan belum kelihatan lelehannya kan. Kamu klik retry di sini. Keluar gak? Keluar. Warna apa? Pink. Nah, kalau udah keluar, selanjutnya teman-teman bisa apa? Nah, next aja. Nah, dia kalau misalkan aku continue, dia nggak bakal langsung selesai, teman-teman. Dia bakalan ada yang namanya nanti proses dia ngebersihin dari sisa-sisa filamen dulu. Nanti dia kayak ngebuang dari filamen. Nah, kayak gini, dia ngebuang proses dari filamen yang kebuang tadi. Kayak gitu, dorong-dorong. Nah, jadi proses nge-load sama ke unload kayak gitu. Nah, kalau misalkan tadi udah kedetek scanningnya, dia prosesnya kayak gini. Dia kan kalau tadi kan kayak scanning belum ketemu kan SD-cardnya. Nah, kalau dia kayak gini. Kayak gitu. Nah, sekarang
Mungkin kelompok satu bisa demonstrasi ini cara ngelutnya. Ini yang kalian pengen gimana? Itu benar Lihat satu ya. Ya kayak gini terus Kelompok kita emang udah ini aja. Siapa yang masukin? Rehan tadi. Rehan. Oh iya benar. Nah dia gak langsung apa ya namanya? Gak langsung Oke, kamera khusus. Kak. ngebuat 3D print yang kalian buat. Nah setelah ada kayak gitu dia bakal langsung ngerunning teman-teman. Tapi di sini ngerunningnya nggak langsung ngebuat 3D print kalian. Jadi nanti ada yang namanya proses kalibrasi. Terus nanti dia ngebersihin nozzle-nya kan dia kan bentuknya tuh kayak ibaratnya kalian tahu ujuk pulpen kan? Nah itu biasanya tuh kotor tuh sisa-sisa ada sisa bekas filamen yang ngeras. Nah nanti dia ada proses di sini nyikat filamen secara otomatis. Jadi nanti di sini nih nanti dia gerak kanan kiri seolah-olah dia nyikat nozzle-nya di sini. Terus nanti dia ada kalibrasinya, bed leveling gitu. Ya dia istilahnya tuh kayak ketinggiannya tuh diatur kayak gitu. Setauku kalau semua series Bambu Lab dia kayak gini. Cuman yang beda tuh kayak dari pergerakannya aja teman-teman. Kalau ini kan yang gerak extrudernya. Terus kalau ini yang gerak bednya juga gerak, extrudernya juga gerak. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu Kak? Tentang 3D print? Ada yang mau ditanyain? Yang sana ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mau ditanyain? Apa gitu? Bebas kok. Ini apa? Dua mas satu. Iya. Sama 4 ya? 4 Kak. Empat. Nggak apa-apa yang datang nanti satu nonton lagi pas kelompok lagi. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ini goyang-goyang nggak apa-apa lah ya. Nanya. Padil ya? Mau nanya? Pak Padil. Mau nanya Dil? Bedanya ya. PLTA apa? PLA. Nah itu juga aku masih bingung sih bedanya kemungkinan. Ini ada yang mau ditanya lagi gak? Ada? Sebelum aku nanya teman-teman. Nanya balik. Ada yang mau Itu nanya? misalkan ini titik didihnya 205 ya tadi kan? Iya betul. Kalau misalnya yang lebih tinggi, Kalau yang 250, kayak 250 ya itu kayak, berarti lebih keras waktu di brand. Lebih kuat. filamennya maksudnya? Iya. Iya lebih keras. Yang ini yang PTG, yang ini titik didihnya nih lumayan guys. Coba kalian cari tahu dah. Ini sekitar. Oke teman-teman, cuma segitu aja video dari aku. Jangan lupa tonton video aku selanjutnya. Dadah.